Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Raditya Wiradila Grawardana dan rekan saya Muhammad Hafiz Ramdhani. Di sini kami akan menjelaskan program kami yang bernama Lokatiket. Program ini merupakan sebuah aplikasi sederhana untuk memesan tiket yang menyediakan beberapa fitur utama untuk pengguna. Program ini juga menggunakan menu driven approach dengan struktur kontrol dual untuk memberikan interface yang interaktif kepada pengguna. Di sini kami menggunakan deklarasi fungsi agar terlihat lebih rapi untuk kodenya. Yang pertama ini ada struktur data dengan variabel transportasi. Struct ini digunakan untuk merepresentasikan informasi transportasi seperti nama transportasi, tujuan, dan harga tiketnya. Struct ini memudahkan pengelolaan data transportasi di dalam aplikasi. Lalu selanjutnya ada 4 fungsi di sini. Yang pertama ada fungsi void tampilkan transportasi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar transportasi yang tersedia. Lalu yang selanjutnya ada fungsi pesan tiket. Fungsi ini digunakan untuk memproses pemesanan tiket yang akan meminta pengguna untuk memasukkan data pemesanan. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan lagi nanti. Lalu selanjutnya ada fungsi lihat riwayat. Fungsi ini menampilkan riwayat pemesanan pengguna yang disimpan dalam file yang bernama riwayat underscore pemesanan.txt. Karena kita di sini menggunakan C++, maka kita menyimpan datanya menggunakan .txt. Jika file ini tidak ditemukan atau kosong, pengguna akan diberitahu bahwa belum ada riwayat atau pemesanan. Lalu selanjutnya ada fungsi bersihkan riwayat. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus riwayat pemesanan dengan cara mengosongkan file riwayat underscore pemesanan.txt. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi utamanya, yaitu integer main. Di sini kami menggunakan switch case dengan variabel utama integer pilihan dan juga menggunakan do while. Di sini do cout kami untuk menampilkan beberapa menu seperti tampilkan daftar transportasi, pesan tiket, lihat riwayat pemesanan, bersihkan riwayat pemesanan, dan juga yang terakhir ada keluar. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan pilihannya. Nah, untuk switch case sendiri di sini kami memiliki 5 switch case. Untuk case yang pertama, jika pengguna memasukkan angka 1, maka mereka akan ditampilkan ditampilkan fungsi untuk tampilkan transportasi. Jika pengguna memilih memasukkan nomor 2, maka pengguna akan ditampilkan untuk ke menu pemesanan tiket. Lalu jika pengguna memilih nomor 3, maka pengguna akan ditampilkan kepada menu untuk lihat riwayat pemesanan. Dan juga untuk case keempat, jika pengguna memasukkan input nomor 4, maka pengguna akan ditampilkan untuk membersihkan riwayat pemesanannya. Lalu yang terakhir untuk nomor 5, pengguna akan dialihkan kepada menu keluar dan ditampilkan pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Lalu default, jika switch case default, maka pengguna akan ditampilkan pesan pilihan tidak valid. Dan itu akan terjadi ketika pemilihannya tidak sama dengan 5 atau lebih dari 5. Tampilkan transportasi secara keseluruhan berfungsi mencetak judul, kedua mencetak header kolom, ketiga melakukan perulangan untuk setiap jenis transportasi yang ada dalam array daftar transportasi, keempat pada setiap iterasi loop cetakkan informasi tentang jenis transportasi tersebut, nomor, urut, nama, tujuan, dan harga dalam format tabel. Fungsi ini sangat penting karena memberikan informasi yang jelas dan terstruktur kepada pengguna tentang pilihan transportasi yang tersedia, sehingga pengguna dapat dengan mudah memilih jenis transportasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan untuk fungsi pesan tiket. Fungsi pesan tiket ini bertujuan untuk memproses pemesanan tiket transportasi oleh pengguna. Nah, fungsi ini pertama-tama akan memanggil fungsi tampilkan transportasi untuk memperlihatkan pilihan transportasi yang tersedia kepada pengguna. Lalu selanjutnya pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan transportasi berdasarkan nomor indeks antara 1 hingga 3. Input ini disimpan dalam variabel pilihan. Lalu yang selanjutnya fungsi akan memeriksa apakah input pilihan ini valid, yaitu berada di antara nilai 1 hingga 3. Jika tidak valid, pesan ini akan ditampilkan
pesan kesalahan kepada pengguna dan fungsi akan dihentikan dengan perintah return. Lalu selanjutnya, jika pilihannya valid, pengguna diminta memasukkan jumlah tiket yang ingin dipesan yang akan disimpan dalam variabel jumlah tiket. Lalu selanjutnya, total harga tiket ini akan dihitung dengan mengalihkan jumlah tiket dengan nama variabel jumlah tiket dengan harga transportasi yang dipilih, yaitu daftar transportasi. Lalu hasil total harganya akan ditampilkan di layar. Lalu selanjutnya, data pemesanan ini seperti nama transportasi, tujuan, jumlah tiket, dan total harga akan disimpan ke dalam file dengan nama riwayat_pemesanan.txt. File ini dibuka dalam mode append iOS.2 app agar data baru dapat tambahkan tanpa menghapus data sebelumnya. Di sini kami menggunakan offstream untuk menyimpan filenya. Lalu terakhirnya akan melakukan konfirmasi. Setelah data berhasil disimpan ke file pesanan, lalu pengguna akan ditampilkan pesanan telah berhasil disimpan. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai fungsi lihat riwayat. Lihat riwayat ini berfungsi untuk menampilkan isi file riwayat pemesanan yang telah tersimpan di dalam file bernama riwayat_pemesanan.txt sebelumnya yang telah kita lakukan pemesanan tiket pada penjelasan sebelumnya. Pertama-tama, fungsi ini akan membuka file menggunakan objek ifstream. Jika file tidak ditemukan atau gagal dibuka, fungsi akan menampilkan pesan belum ada riwayat pemesanan dan akan langsung mengakhiri eksekusi dengan perintah return. Namun jika file berhasil dibuka, fungsi akan membaca isi file baris per baris menggunakan getLine dan mencetak setiap baris ke layar. Proses ini terus berulang hingga semua baris dalam file selesai dibaca. Setelah selesai, fungsi menutup file menggunakan metode file.close atau file close. Fungsi ini memastikan bahwa pengguna dapat melihat daftar riwayat pemesanan jika file terkait memang tersedia. Fungsi bersihkan riwayat berfungsi untuk menghapus semua data yang tersimpan dalam file riwayat pemesanan txt. Sebelum menghapus data, program akan meminta konfirmasi kepada pengguna untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin menghapus data tersebut. Jika pengguna mengkonfirmasi, maka semua data dalam file akan dihapus dan pesanan konfirmasi akan ditampilkan. Jika pengguna membatalkan, maka proses penghapusan tidak akan dilakukan.